Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Agus Irfando, Amelia Nur Karomah, Despiani Natalia, Kafirial Mustafa Kamal, dan saya sendiri Muriah, dan kemudian ada Hanap Ahmadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur pasar oligopoli. Baiklah, slide yang pertama yang akan dibacakan oleh Agus Irfando. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi dari pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual di dalam konteks ini. Maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Maksud beberapa dapat berarti paling sedikit yaitu 2 dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan, yaitu maka disebut duopoli. Nah, praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan mendapatkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kapasitas harga diantaranya pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar oligopoli. Pertama yaitu kompetisi non harga, yaitu non pricing competition. Kedua, produk homogen atau trend diferensiasi, yaitu homogen or differentiated product. Yang ketiga yaitu hanya sedikit perusahaan di dalam industri, yaitu few number of firms. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, yaitu interdependent decision. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke yang lain. Baik teman-teman, kita masuk di slide 4 yaitu faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Nah, ada 2 faktor penting yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli, yaitu yang pertama yaitu efisiensi skala besar. Nah, dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal atau capital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum itu baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Dalam industri mobil, untuk satu jenis skala efisiensi baru tercapai jika produksi mobil minimal 50.000 sampai dengan 100.000 unit per tahun. Nah, bila perusahaan memproduksi 3 jenis mobil saja, output minimal seluruhnya antara 200.000 hingga 300.000 unit per tahun. Nah, selanjutnya bila biaya produksi per mobil puluhan juta rupiah, maka dana yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak ratusan miliar rupiah per tahun. Jika dihitung dengan biaya investasi awal, maka perusahaan yang ingin memasuki industri mobil harus menyiapkan dana triliunan rupiah. Nah, keadaan tersebut merupakan hambatan untuk masuk barriers to entry bagi perusahaan-perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Nah, kemudian yang poin B itu kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Nah, perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Nah, tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan tersebut sehingga
Dalam pasar oligopoli akhirnya hanya terdapat sedikit produsen. Terima kasih. Selanjutnya, ada materi hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Ada dua macam bentuk hubungan antara perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam pasar oligopoli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada oligopoli dengan kesepakatan atau collusive oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Kesepakatan ini kadang-kadang disebut sebagai kolusi atau kartel, dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEC. Bentuk persepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan berikut dengan harganya yang sama juga. Kesepakatan dalam jumlah produksi dapat berupa pembagian secara merata, yaitu pembagian produksi yang didasarkan pada banyaknya jumlah permintaan efektif di pasar terhadap jumlah perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Selanjutnya yang kedua, ada oligopoli tanpa kesepakatan atau non-collusive oligopoli. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi bisa saling berhubungan positif timbal balik dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya atau dari pesaingnya. Nah, baik, selanjutnya ada jenis-jenis pasar oligopoli. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Nah, jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Nah, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. Yang kedua, ada pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli. Nah, pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya, seperti pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda dan Yamaha. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar ini adalah mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Struktur pasar ini yang paling memberikan dorongan terbesar dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Hal ini dikarenakan perusahaan mendapat untung yang lebih dari normal dan menekankan persaingan di mana sangat membahayakan kedudukan perusahaan dalam industri. Keuntungan ini yang lebih disebabkan perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar ini. Nah, sehingga keuntungan lebih normal berlangsung dalam jangka panjang dan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk kepentingan melakukan riset. Adapun kekurangan pasar ini adalah tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya akan tercapai apabila ongkos marginal sama dengan harga. Pada umumnya keadaan ini dicapai pada pasar oligopoli. Tetapi jika dipandang dari sudut skala ekonomis yang mungkin diperoleh, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan oligopoli akan memproduksi dengan ongkos yang lebih rendah perusahaan yang ada dalam persaingan sempurna. Selanjutnya ada hambatan dalam persaingan oligopoli. Poin pertama itu ada skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih menarik kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang baru. Poin kedua itu ada ongkos produksi yang berbeda, yaitu perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama dan seterusnya. Sementara bagi perusahaan baru, hal itu dilakukan karena harus mengeluarkan segala macam biaya yang tidak disertai dengan produksi langsung, atau misalnya biaya pendidikan karyawan agar menjadi terampil.
Poin terakhir itu ada keistimewaan hasil produksi, yaitu bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan selama-lamanya dengan produk yang dihasilkan, menyebabkan produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi singkat dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.